Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman admin unit kerja LHKPN Kabupaten Kutai Timur. Di sini kami akan memberikan tutorial untuk menyampaikan reporting progres masing-masing OPD dalam pengisian LHKPN. Yang pertama kita masuk di kanal KPK, kemudian kita masuk. Gunakan dengan user yang ada, yang diberikan oleh admin instansi, masukkan password, kemudian kita masuk di Saya Bukan Robot untuk memverifikasi bahwa benar kita sebagai manusia yang akan masuk dalam aplikasi ini. Login. Kemudian di sini dipaparkan beberapa menu yang tentunya untuk mempermudah kita sebagai admin instansi maupun unit kerja dalam melihat perkembangan progres daripada wajib lapor itu sendiri. Registrasi, kita klik. Kemudian untuk tahapan yang kemarin, akhir tahun, kita di daftar individual di sini. Fungsinya untuk menambah data-data wajib pelapor yang sudah dimasukkan dalam list wajib lapor. Saat ini kita sudah masuk ke dalam tahapan pengisian. Jadi yang perlu kita monitoring adalah di reportingnya. Reporting di sini kita melihat di sisi kepatuhan wajib lapor sendiri. Sebelumnya mohon maaf kami gunakan admin instansi, tapi penyajiannya kurang lebih sama. Bedanya kalau instansi di sini unit kerja, tapi kalau untuk di admin unit kerja ini masuk ke dalam bidang-bidang di dalamnya. Untuk tim sendiri sudah ada 1035 wajib lapor yang sudah diverifikasi di bulan Desember kemarin. Kemudian yang sudah lapor hingga saat ini 14 Februari sudah ada 530. Yang belum itu ada masih 505 atau 48% yang belum melakukan pelaporan. Kemudian dinas mana yang sudah yang belum, kita masuknya di pelaporan. Ini by name, by address per masing-masing individu. Kita contohkan tadi Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Daerah. Apply. Kemudian kalau sudah akan terpampang by name, by address, nama dan jabatan wajib lapor itu sendiri. Contoh di sini kita ngambil Kominfo, Persandian Statistik. Di sini yang belum ada sekretarisnya belum melaporkan. Kemudian Kabid kasih, kemudian Kabidnya kasih, Kasubag. Nah, di sini bisa melihat status LHKPN-nya sudah diumumkan lengkap, terverifikasi lengkap, atau masih dalam proses verifikasi. Ada satu lagi, bagi rekan-rekan jika menemukan perlu perbaikan, itu mohon tidak lanjutin. Biasanya itu terkait dengan surat kuasa di lampiran 4. Jika tahun sebelumnya sudah melakukan pengiriman, maka tidak perlu lagi. Tapi jika belum pernah melakukan dan tahun ini sudah ada anak atau tanggungan kita yang di atas 17 tahun, itu wajib mengirimkan, walaupun hanya 1 lembar. Oke, setelah kita melihat dari masing-masing per individu sudah lapor atau belum, kemudian kita melihat secara ikhtisar kepatuhannya berupa rekap. Ini contoh kita tadi di Kominfo. Kemudian kita apply. Kalau untuk unit kerja, teman-teman akan melihat bidangnya, bukan badan, di bidangnya. Di dalam dinas ini akan ada bidang-bidang terpampang. Nah, kalau di kami di sini 2 kali klik, kemudian infrastruktur, di sini ada wajib lapornya 4, yang sudah lapornya 2, sisanya 2, kalau presentasinya tinggal 50%. Informasi, komunikasi publik, kemudian ada statistik sama wajib lapornya, yang sudah melaporkan, yang belum akan kelihatan. Kemudian kalau untuk dinas ini nama kepala dinasnya langsung. Kalau sekretariat ini bersama sekretaris dan Kasubag di bawahnya.
Ini UPT yang ada di situ. Nah, laporannya itu kemudian jika teman-teman mau melihat lampiran kekurangan yang kami maksud di report kepatuhan tadi, di sini bisa dilihat. Nah, ini kekurangannya lampirannya. Nih. Lalu tadi akan muncul, oh lampiran surat kosnya belum terkirim. Ini akan jika sudah, dia akan sudah seperti ini. Jika dia kekurangannya ada di penerimaan pengeluaran, ini yang perlu diperbaiki. Karena edaran yang terbaru per tanggal 31 Maret, jika ini tidak perbaiki dan tidak dikirim, maka akan dikembalikan lagi dalam bentuk draft dan dinyatakan wajib lapor itu tidak patuh. Demikian yang dapat kami sampaikan selaku admin instansi dari bagian organisasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.